yang sekarang perlu kita waspadai adalah bagaimana memantau ceramah-ceramah kelompok Balawi ini agar tidak muncul lagi narasi, politik redaksi untuk bagaimana meng-create lagi masyarakat Indonesia tentang bagaimana peran Balawi ini di Indonesia yang sama sekali sebetulnya tidak ada peran sama sekali, karena semua sejarah-sejarah yang dibuat bahwa Balawi itu begini-begini itu bullshit semua. Itu rekayasa semua. Itu teori konspirasi semua. Yang sering saya sebut adalah sebagai politik narasi, politik redaksi yang dibuat oleh kelompok Balawi. Munculnya budak-budak Yaman, munculnya Yaman-Yaman PC ini sengaja memang difasilitasi oleh Balawi bagaimana biar berantem dengan saudaranya sendiri. Itu fakta dan itu sudah menjadi kenyataan sekarang. Makanya semua masyarakat yang sekarang ini selalu memantau polemik nasab ini seharusnya lebih berhati-hati bagaimana menangkal semua informasi yang digelontorkan atau statementnya dari kelompok Balawi agar kita tidak bisa tertipu lagi dan agar kita menjadi manusia yang merdeka, tidak terkangkangi oleh semua hal-hal yang bersifat goib. Rungkatnya nasab Balawi yang masih dibahas di media sosial sampai hari ini, ternyata kelompok Balawi dengan Yaman-Yaman peseknya, dengan begundal-begundalnya, para bohirnya ini membuat statement dan sudah di-share di grup-grup WhatsApp milik kelompok Balawi bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin, Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, Tengku Muda Kori, Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Manakem Ali, dan lain sebagainya, itu hanya sebuah teori. Isinya tidak ada apa-apanya. Karena selama pembahasan berlangsung, atau diskursus ini berlangsung tentang polemik nasab ini, itu isinya, menurut mereka, menurut klaim Balawi, hanya cacian, fitnah, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Nah, hari ini, statement pernyataan bohir-bohir Balawi yang sudah menyebar di grup-grup WhatsApp kelompok mereka, ini terbantahkan. Kenapa terbantahkan? Karena dalam waktu dekat ini, Kiai Haji Madudin, Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, Tengku Muda Kori, Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Manakem Ali, KRT Wirodiningrat, beserta Alap-Alap Mataram dan Laskar Sabilillah akan bertemu secara intens untuk membicarakan bagaimana langkah-langkah strategis bahwa rungkatnya nasab Balawi ini itu adalah berdasar kajian-kajian dan temuan-temuan secara ilmiah, baik secara kitab-kitab kuno yang sudah diverifikasi oleh Kiai Haji Madudin, juga termasuk Kiai Nur Ihya, kemudian secara DNA itu juga sudah dibahas dan sudah banyak datanya dari Dr. Sugeng Sugiharto, juga berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ada dari seorang filolog, Dr. Manakem Ali. Nah, dari bukti-bukti itu semua, itu akan disusun menjadi sebuah data yang tervalidasi tentang bagaimana rungkatnya nasab Balawi ini yang tidak nyambung ke Dzurriyyat Rasulullah ini, itu bukan isapan jempol. Bukan hanya seperti yang mereka sudah share dengan statement-statementnya, bahwa ini hanya sebuah teori yang tidak ada isinya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, karena sehat itu lebih penting dari segala-galanya. Ada statement atau semacam klaim dari kelompok Balawi bahwa diskursus yang dilakukan oleh seperti Gus Fuad Pleret,
Kiai Haji Madudin, Tubagus Padil, Tengku Muda Kori, Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Manakem Ali, KRT Wirodiningrat terkait dengan polemik nasab ini, itu sebagai teori belaka dan tidak ada apa-apa. Mereka selama ini membuat statement, membuat WhatsApp berantai dan mengatakan seperti itu di kelompok-kelompoknya. Baik dari bohir-bohirnya juga para muhibin-muhibin Habib-Habib itu. Dan hari ini statement atau WhatsApp berantai yang mengatakan polemik nasab ini hanya sebagai sebuah teori atau diskursus nasab ini hanya sebagai sebuah teori, itu dibantah. Karena sebentar lagi, seperti Kiai Haji Madudin, Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, Tengku Muda Kori, Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Manakem Ali akan berkumpul bersama dalam waktu dekat ini untuk bagaimana membuat persiapan, mengumpulkan data-data yang tervalidasi terkait dengan rungkatnya nasab Ba'alawi untuk di meja hijaukan. Dan ini sudah mendapat dekengan dari pusat. Sekali lagi saya tegaskan, ini sudah mendapat dekengan dari pusat. Ada dari pihak Ba'alawi menyebutkan bahwa semua yang ditulis oleh Kiai Haji Madudin, semua yang dibahas oleh Gus Fuad Pleret, semua yang telah diurai oleh Tengku Muda Kori, semua yang sudah dipaparkan oleh Dr. Manakem Ali, dan terakhir yang terkait dengan DNA, pemaparan Gus Fakih, pemaparan Dr. Sugeng Sugiharto itu hanya merupakan teori belaka. Tidak ada action kemudian. Nah, ini sangat tidak benar. Rungkatnya Ba'alawi ini akan lebih dipertajam lagi dengan terkait regulasi yang nantinya akan dibuat oleh pemerintah dengan dasar masukan-masukan dari para ahli yang saya sebut tadi. Soal terverifikasi atau tidak, ini kita bisa menyimpulkan sendiri. Tapi yang pasti, dari kelompok Ba'alawi ini sudah mulai merapat ke IKN. Ya tentu saja dengan gerakan masif dari putra-putra Trah Wali Songo yang tergabung dengan Laskar yang dipimpin oleh Gus Abbas, Laskar Sabilillah ini, mereka tentu saja, kelompok Ba'alawi ini makin tidak bisa tidur nyenyak. Dan kita bisa lihat sekarang bagaimana pola atau tema-tema ceramah mereka. Mereka sudah tidak bisa lagi, tidak berani lagi mengumbar satu statement yang mengatakan bahwa dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Mereka sudah mulai gelisah. Pernyataan itu yang sering diulang-ulang berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini sudah mulai lemah dan lemah. Itu sudah fakta. Efek dari bagaimana kreator nasab yang diklaim oleh Bapak Dahlan Iskan ini justru menjadi pemantik bagaimana kelompok Ba'alawi ini memang harus terus dikasih hujah meskipun dari pihak yang lebih punya otoritas tentang nasab, yang lebih punya otoritas tentang nasab, hanya bungkam 1000 bahasa sampai hari ini. Justru yang dikerahkan malahan para Yaman-Yaman pesek, para begundal-begundal Yaman, orang pribumi yang sudah difasilitasi kelompok Bali untuk bagaimana mengonter, mematahkan argumen-argumen dari Trah Wali Songo yang pada dasarnya kita ini saudara. Jadi yang sekarang perlu kita waspadai adalah bagaimana memantau ceramah-ceramah kelompok Ba'alawi ini
agar tidak muncul lagi narasi, politik redaksi untuk bagaimana meng-create lagi masyarakat Indonesia tentang bagaimana peran Ba'alawi ini di Indonesia yang sama sekali sebetulnya tidak ada peran sama sekali, karena semua sejarah-sejarah yang dibuat bahwa Ba'alawi itu begini-begini itu bullshit semua. Itu rekayasa semua. Itu teori konspirasi semua. Yang sering saya sebut adalah sebagai politik narasi, politik redaksi yang dibuat oleh kelompok Ba'alawi. Munculnya budak-budak Yaman, munculnya Yaman-Yaman PC ini sengaja memang difasilitasi oleh Ba'alawi bagaimana biar berantem dengan saudaranya sendiri. Itu fakta dan itu sudah menjadi kenyataan sekarang. Makanya semua masyarakat yang sekarang ini selalu memantau polemik nasab ini seharusnya lebih berhati-hati bagaimana menangkal semua informasi yang digelontorkan atau statementnya dari kelompok Ba'alawi agar kita tidak bisa tertipu lagi dan agar kita menjadi manusia yang merdeka, tidak terkangkangi oleh semua hal-hal yang bersifat goib.